Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari, NIM A1A61984. Saya dari kelas B, mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang komponen-komponen kajian kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu bagian penting terjadinya suatu proses pendidikan. Karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan terlihat seperti tidak terarah dan tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan perubahan dalam perkembangan kurikulum. Kurikulum juga merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. Kurikulum menjadi dasar dan cerminan falsafah pandangan hidup suatu bangsa. Akan diarahkan kemana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa ini di masa depan. Semua itu ditentukan dan digambarkan dalam suatu kurikulum pendidikan. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa ada 4 komponen-komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu materi atau isi, yang ketiga yaitu strategi atau metode, dan yang keempat yaitu media. Di sini materi yang saya bawakan ada 2. Yang pertama yaitu materi atau isi, dan yang kedua yaitu strategi atau metode. Yang pertama yaitu materi atau isi dalam komponen kurikulum. Materi atau isi dalam komponen kurikulum merupakan mata pelajaran pada proses belajar mengajar, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Pemilihan materi pembelajaran menekankan pada pendekatan proses atau keterampilan. Isi dalam proses pembelajaran berupa materi bidang studi seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut biasanya dicantumkan dalam struktur program kurikulum sekolah yang bersangkutan. Secara umum, isi kurikulum ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu logika. Logika yaitu pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua yaitu etika. Etika yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk berdasarkan nilai dan norma. Yang ketiga yaitu estetika. Estetika yaitu pengetahuan tentang indah jelek berdasarkan seninya. Adapun yang kedua yaitu strategi atau metode dalam komponen kurikulum. Di sini ada 4 strategi atau metode dalam komponen kurikulum. Yang pertama yaitu strategi ekspositor, yaitu penjelasan rinci ini melibatkan pengiriman informasi dalam arah tunggal dari suatu sumber ke pembelajaran. Contoh dari pengajaran ini adalah ceramah, tugas membaca, presentasi audiovisual. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran interaktif. Pada hakikatnya, pembelajaran ini sama dengan ekspositori. Namun, perbedaannya adalah terdapat dorongan yang disengaja ketika terjadi interaksi antara guru dan pembelajar, yang biasanya berbentuk pemberian pertanyaan. Pada dasarnya, dalam pendekatan ini pembelajaran lebih aktif dan keterampilan berpikir ditingkatkan melalui unsur interaktif. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kelompok kecil. Karakteristik pokok dari strategi ini melibatkan pembagian kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja relatif bebas untuk mencapai suatu tujuan. Peran guru berubah dari seorang pemberi pengetahuan menjadi koordinator, aktivitas dan pengarah informasi. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran inquiry atau pemecah masalah. Ciri utama strategi ini adalah aktifnya pembelajaran dalam penentuan
jawaban dari berbagai pertanyaan serta pemecah masalah. Pengajaran inquiry biasanya melibatkan pembelajaran yang lebih aktivitasnya dilaksanakan secara bebas, berpasangan, atau dalam kelompok yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komponen-komponen kajian kurikulum. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, mungkin dapat dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.